Maka Allah SWT mengatakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, laula arra'a burhana rabbih walaqad hamma bihi wa hamma biha walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Si perempuan ini sudah cenderung dengan Yusuf, Yusuf pun cenderung dengannya karena godaan bergejolak. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi memang untuk menyelamatkan diri-diri kita ya, dari kemaksiatan, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah SWT. Kapan godaan sedang datang, segera berlindung kepada Allah SWT. Godaan untuk berbohong, godaan untuk berzina, godaan untuk riba, godaan untuk menipu, godaan untuk membunuh, godaan untuk apa saja. Kapan kita sudah terfikir untuk melakukan itu, segera minta tolong kepada Allah SWT. Anda bisa berlindung kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari perbuatan buruk ini misalnya. Tapi kalau Anda mau meringkas itu, Anda cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya. Insya Allah dengan mengucapkan kalimat ini, sebagaimana sudah ada dijelaskan tadi, dia adalah ya penyelamat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari maksiat. Jadi bisa saja kita memiliki tameng dari maksiat tersebut, atau memang kita tiba-tiba membencinya. Dan lanjutan wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Di sini tadi maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam mengerjakan ketaatan. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini juga sama. Kalau Anda memiliki kemampuan, keinginan, ya, kesempatan, atau apa saja yang semakna dengan kata-kata ini, untuk ya, Anda sampaikan, atau Anda lakukan, laksanakan. Misalnya Anda jadi selalu semangat mau sholat 5 waktu, tepat waktu. Anda mau sholat malam, Anda mau sholat duha, Anda mau baca Al-Quran, Anda mau berzikir pagi petang, Anda mau bakti sama orang tua, Anda rutin selalu ingin bersedekah. Apa saja. Kalau antara azan iqamah langsung berdoa, hujan turun berdoa. Ada keinginan-keinginan dan bahkan kesempatan untuk itu. Maka itu berarti kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sanad hasan di halaman 132 bagi yang pegang bukunya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka aw qala ala adulluka ala kalimatin min tahtil arshi min kanzil jannah taqulu la hawla wa la quwata illa billah fayaqulu Allahu azza wa jal aslama abdi wastaslam." Artinya, maukah kamu, jadi Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maukah kamu aku ajarkan, atau beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan sebuah ucapan yang berasal dari bawah arsh, yang termasuk perbendaharaan surga, yaitu kamu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya atau tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah yang maha suci dan maha pemurah berfirman, hambaku telah berserah diri dan tunduk patuh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah lebih dalam hadis ini. Insya Allah dikuatkan dengan beberapa riwayat dan juga amalan-amalan para salafus salih. Kita akan mulai teman-teman sekalian penjelasan daripada hadis ini itu dengan potongan pertama dari hadis ini. Sabda Nabi SAW, ala u'allimuka au qala ala adulluka. Maukah engkau aku ajarkan, atau maukah engkau aku tunjukkan? Kata sebagian ulama, ini adalah retorika yang sangat menarik dalam penyampaian dakwah. Bagaimana metode yang digunakan Nabi SAW ini menarik perhatian, atau jadzbul intibah. Ya, dalam bahasa Arab jadzbul intibah itu memang dia menarik perhatian agar orang yang mau
agar orang di depannya itu mau mendengarkan. Karena dikatakan, maukah kau aku ajarkan? Tanda tanya. Dan ini juga, ya, retorika ini mempermudah saudaraku seiman mengetahui apakah orang itu mau belajar atau tidak. Jadi ada dua sisi ya. Satu sisi dia akan membuat orang jadi penasaran dan akhirnya dia mengatakan iya dia mau. Atau dari sisi yang lain kalau orang itu betul-betul memang tidak mau, maka dia bisa langsung merespon mengatakan saya tidak perlu diajarkan misalnya. Nah kalimat ini teman-teman sekalian sekali lagi retorika yang sangat baik yang kita gunakan gitu kan. Jadi kita kalau mau menawarkan sesuatu kepada orang sangat baik kalau kita menggunakannya dengan pertanyaan gitu kan. Jadi kita jangan spontanitas kayak semacam memaksakan, tetapi kita coba menawarkan ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ala kalimatin min tahtil arsh min kanzil jannah. Yaitu yang akan aku ajarkan kepada kamu sebuah kalimat ringan yang berasal atau berada di bawah singgasananya sang pencipta Allah. Arsh. Ya. Dan termasuk perbendaharaan terbaik di surga. Jadi kalimat ini menyempurnakan pertanyaan Nabi SAW tadi. Ala u'allimuka au qala ala adulluka. Gitu kan? Nah ini termasuk juga masuk dalam retorika di poin pertama. Yaitu bagaimana Nabi SAW sudah memulai dengan keutamaan. Mirip misalnya kalau kita mau bahas masalah sholat. Kita mengatakan misalnya, mau nggak aku ajarkan kepada kamu, atau saya ajarkan kepada kamu, amalan yang bisa membersihkan dosamu sehari 5 kali. Maka pertanyaan seperti ini, membuat orang yang sedang mendengar audiens itu tertarik. Dan dia juga, oh sehari 5 kali dibersihkan dosa saya. Sebenarnya di sini orang yang akan menyampaikan sudah menyebutkan keutamaan ibadah yang akan dia lakukan. Dia dahulukan dalam pertanyaan dia. Dan perkataan atau setelah itu kalaupun mau dijelaskan kita akan mengatakan Nabi SAW telah bersabda bagaimana kalau di depan rumah seseorang dan terkadang ada sungai mengalir dengan deras lalu dia mandi sehari 5 kali apakah tertinggal kotoran di badannya. Para sahabat menjawab tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW itulah perumpamaan 5 waktu sholat yang membersihkan dosa-dosa kalian. Contoh saja ini contoh yang lain gitu ya. Maka ini metode yang sangat menarik yang digunakan oleh Nabi SAW. Itu kurang lebih rangkaian dari potongan pertama hadis ya. Dan makna daripada dua hal yang digabungkan tahtal arsh dan kanzul jannah ini dua hal yang betul-betul kalau orang beriman pasti akan sangat tertarik. Artinya kedudukan kalimat ini sangat tinggi sampai berada di bawah singgasananya Allah. Dan juga perbendaharaan surga artinya kekayaan terbaik. Ya, sesuatu yang terbaik nanti akan kita jelaskan makna daripada kalimat ini lebih dalam insyaAllah. Maka Nabi SAW ya, menjawab atau memberikan gambaran la haula wa la quwata illa billah. Ini potongan kedua dari hadis, yaitu kamu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Jadi ini insya Allah juga akan panjang lebar kita jelaskan sebentar lagi insya Allah. Dikuatkan dengan beberapa riwayat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab kalau seorang hamba mengatakan la hawla wa la quwata illa billah aslama abdi wastaslam. Hambaku telah masuk Islam atau telah ya, menyerahkan diri dan juga tunduk dan patuh. Baik. Kita akan masuk teman-teman lebih dalam berhubungan dengan masalah bahasan hadis kita ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah la haula wa la quwata illa billah ini punya makna atau kita datangkan dulu beberapa riwayat yang mirip sama ini ya. Riwayat yang pertama diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Kalau riwayat kita ini kan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ini perkataan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengucapkan kepada sahabat yang lain namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, riwayat Bukhari nomor 4205 dan Muslim 2704 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala kalimatin min kanzil hiya ala adulluka ala kalimatin hiya kanzum min kunuzil jannah la haula wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga? Tanda tanya, lalu beliau mengatakan sendiri sallallahu alaihi wasallam, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad di jilid 3 halaman 422. Dan juga Al-Hakim sebutkan dalam kitab Al-Mustadrak di halaman 4 atau jilid 4 halaman 290. Dan juga dalam silsilah hadis sahihah oleh Syekh Albani di jilid 4 halaman 35 sampai 37. Dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Qais ini salah satu sahabat Nabi, ya, yang dia dan ayahnya Sa'ad ibn Ubadah sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu ajma'in. Ini yang terkenal dengan kedermawanan mereka, ya. Ini kalau teman-teman kembali ke ceramah kami di serial kisah sahabat, sudah saya jelaskan panjang lebar tentang kisah dua sahabat ini. Ayahnya Sa'ad ibn Ubadah juga anaknya sendiri Qais, ya. Yang jelas teman-teman sekalian, Qais berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya. Berarti sekarang sudah 3 orang sahabat, ya. Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, sekarang Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Maka aku menjawab, kata Qais, tentu. Beliau SAW bersabda, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, jadi ini riwayat yang lain tentunya yang membahas tentang masalah hadits apa yang baru kita sebutkan tadi, ya. Ulama berbeda pendapat atau mulai memberikan gambaran tentang masalah makna hadits ini. Kita akan mulai dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inti daripada bahasan kita kan sebenarnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, la haula an ma'siyatillah illa bi'asmatihi wa la quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Yang artinya, yang dimaksud dengan tidak ada daya, yaitu tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Jadi kalau teman-teman mengatakan la haula artinya tidak ada daya, maksudnya tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat selain dari perlindungan atau dengan perlindungan dari Allah SWT. Dan wala quwata, dan tidak ada kekuatan, dikatakan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan dari Allah. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 17 halaman 26-27, semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Artinya banyak yang menyampaikan tentang tafsiran makna ini. Dan dikatakan bahwasanya tidak ada, bisa makna yang lain adalah la yahulu an ma'siyatillahi illa billah wa la quwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini riwayat yang atau makna yang lain yang menjelaskan atau makna la haula wala quwata illa billah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dan ditanggapi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada juga riwayat yang keempat atau sahabat yang keempat, yaitu Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi tadi ada Abu Hurairah, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada juga Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah, dan ada Abu Ayyub al-Ansari. Beliau berkata, anna Rasulullah SAW lailata usriya bihi
marra ala Ibrahim. Faqala man ma'aka ya Jibril? Qala hadha Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, mur ummataka falyukthiru min girasil jannah. Fa inna turbataha tayyibah wa arduha wasi'ah. Qala wa ma girasul jannah? Qala la hawla wa la quwata illa billah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit pada malam Isra dan Mi'raj, beliau melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Jibril, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ia adalah Muhammad. Maka Ibrahim pun lantas mengatakan kepada Nabi SAW, perintahkan pada umatmu untuk memperbanyak bacaan yang akan menjadi tanaman di surga. Debunya itu bersih dan tanamannya pun luas. Lalu Ibrahim ditanya, apa bacaan yang dimaksudkan dengan girasul jannah? Tanaman surga nanti itu. Jadi kayak bibit-bibit tanaman yang banyak. Maka kata Ibrahim alaihissalam, kalimat la hawla wa la quwata illa billah. Riwayat Ahmad, jilid 5 halaman 418. Ya. Dari apa yang dijelaskan tadi, teman-teman sekalian, kita lihat bahwasanya makna la hawla wa la quwata illa billah ini sangat luas. Bukan hanya sekedar apa yang kita bayangkan. Misal seseorang di antara kita membayangkan la hawla wa la quwata illa billah itu adalah sebuah zikir yang mudah untuk diucapkan dan seperti maknanya tidak terlalu dalam. Padahal sebenarnya la haula wala quwata illa billah ini maknanya sangat dalam. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, salah satu guru kami dan juga beliau mengajar di Masjid Nabawi, semoga Allah selalu jaga beliau, pernah membahas tentang hauqalah. Ini kalimat ringkasan dari kalimat la haula wa la quwata illa billah. Maknanya adalah tidak ada daya untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan perintah kecuali dengan pertolongan, taufik dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini teman-teman kita bisa lihat bagaimana maknanya sangat dalam. Dan perlu saya rincikan sedikit tentang masalah ini. La haula artinya tidak ada daya untuk meninggalkan dosa tadi. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah katakan, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena iman teman-teman, kalau godaan dosa sudah datang, kita akan sulit sekali meninggalkannya. Apalagi kalau godaannya lagi bergejolak. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri tuannya atau majikannya, yang terkenal sebagai ratu kecantikan atau ratu yang terkenal di Mesir. Maka Allah SWT mengatakan tentang Nabi Yusuf AS, laula arra'a burhana rabbi walaqad hamma bihi wa hamma biha walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Si perempuan ini sudah cenderung dengan Yusuf, Yusuf pun cenderung dengannya karena godaan bergejolak. Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi memang untuk menyelamatkan diri-diri kita ya, dari kemaksiatan, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah SWT. Kapan godaan sedang datang, segera berlindung kepada Allah SWT. Godaan untuk berbohong, godaan untuk berzina, godaan untuk riba, godaan untuk menipu, godaan untuk membunuh, godaan untuk apa saja. Kapan kita sudah terfikir untuk melakukan itu, segera minta tolong kepada Allah SWT. Anda bisa berlindung kepada Allah, ya Allah lindungi saya dari perbuatan buruk ini misalnya. Tapi kalau Anda mau meringkas itu, Anda cukup mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ya. Insya Allah dengan mengucapkan kalimat ini, sebagaimana sudah ada dijelaskan tadi, dia adalah ya penyelamat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat. Jadi bisa saja kita memiliki tameng dari maksiat tersebut, atau memang kita tiba-tiba membencinya. Dan lanjutan wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Di sini tadi maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah dalam mengerjakan ketaatan. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini juga sama. Kalau Anda memiliki kemampuan, keinginan, ya, kesempatan,
atau apa saja yang semakna dengan kata-kata ini untuk Anda sampaikan atau Anda lakukan, laksanakan. Misalnya Anda jadi selalu semangat mau sholat 5 waktu, tepat waktu. Anda mau sholat malam, Anda mau sholat duha, Anda mau baca Al-Quran, Anda mau berzikir pagi petang, Anda mau bakti sama orang tua, Anda rutin selalu ingin bersedekah. Apa saja. Kalau antara azan iqamah langsung berdoa, hujan turun berdoa. Ada keinginan-keinginan dan bahkan kesempatan untuk itu. Maka itu berarti kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah bisa orang melakukan ketaatan tersebut. Semua itu dengan pertolongan dari Allah SWT. Allah menguji dan melihat hati hambanya. Kalau orang ini dasarnya memang punya kebaikan-kebaikan, Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau dasarnya dia punya keburukan, maka Allah akan lalaikan dia. Jadi ada orang subhanallah, dia badannya sehat, kaya raya. Mungkin dia punya building-building yang besar. Tapi begitu azan dia tidak tertarik untuk sholat. Bahkan dia sibuk dengan meeting. Bahkan tidak jarang mereka meninggalkan Jumat. Memang dia tidak suka. Allah tidak berikan dia kekuatan untuk itu. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya ada seseorang muslim yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar saja dengan lisannya, berarti Allah memang ingin mengampuni dia. Allah memang ingin mengampuni dia. Kalau Anda dimudahkan oleh Allah SWT untuk berdoa, berarti Allah mau mengijabah doa Anda. Kecuali Anda ikutkan lagi dengan riya. Tapi kalau tidak, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita pada saat itu. Mungkin Anda pernah jalan di satu jalan, kemudian Anda melihat ada orang miskin yang minta. Kalau hati Anda tergerak untuk memberinya, berarti Allah berikan Anda kekuatan untuk itu. Jangan disia-siakan. Lakukan, berikan kepada dia. Seperti itulah. Ya, semoga Allah maafkan kalau di masa-masa lalu pernah sempat luput dari semua ini. Tapi kita berharap ke depannya kita bisa melakukan itu. Jadi itu makna, salah hal dari makna la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW di atas tunggangan, ya, tepatnya keledai pada saat itu. Kemudian Nabi SAW berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "La tada'u dubur kulli salah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Oleh karena itu bentuk cintaku padamu aku sampaikan kepadamu. Ucapkanlah setiap habis sholat, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah, menyempurnakan ibadah untukmu. Nah 3 hal ini luar biasa. Ya. 3 hal ini adalah hal yang luar biasa. Jadi Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah buatlah aku selalu, tolong aku selalu berzikir kepadamu. Jadi setiap saat selalu zikir. Zikir luas di sini maknanya. Bukan hanya kalimat lisan. Semua ibadah bisa dikatakan maknanya atau masuk dalam umumnya zikrullah. Ya, amalan hati atau amalan badan. Amalan hati seperti tawakal, yakin, cinta, benci karena Allah SWT. Ya, semua itu adalah ikhlas, ini adalah zikrullah. Tapi dalam hati. Begitu juga dengan zikrullah, dengan amal-amal saleh, dengan badan, dengan ucapan lisan, dengan mata terjaga dari yang haram, teringat dengan yang haram. Kemudian kita sholat, kita jihad, kita sedekah segala macam, baca Quran, ini juga termasuk zikrullah. Maka kita minta agar ditolong oleh Allah SWT agar selalu melakukan ini. Kemudian agar tentu setiap waktu kita pahala ya. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Sementara syukur ini jelas sekali sebab daripada bertambahnya rezeki. Ya, Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum." Kalau kalian syukur pasti aku akan tambah. Wa husni ibadatik, dan selalu menyempurnakan ibadah untukmu. Dia tidak lalai. Konsentrasi, khusyuk. Kalau sholat, kalau baca Quran, kalau berdoa, kalau berzikir, semua ibadah yang dikerjakan itu konsentrasi, full. Maka itu masuk dalam makna apa yang baru kita sebutkan tadi. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan juga makna yang lain. Tadi kan kalau maknanya la haula, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Beliau juga mengatakan makna yang lain dalam syarah Sahih Muslim, ya, jilid 17 halaman 26, makna perbendaharaan di sini, ya,
adalah simpanan. Maaf, ini bukan makna yang lain, tapi makna daripada, kan dikatakan la haula wala quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Perbendaharaan surga. Nah, beliau mengatakan makna perbendaharaan surga adalah pahala di surga yang sangat berharga, atau balasan di surga yang akan sangat menggembirakan bagi orang yang menerimanya. Seperti simpanan harta kalian yang paling bernilai. Seperti simpanan harta kalian yang paling bernilai. Nah, jadi ini maknanya luar biasa. Berarti yang dimaksud dengan perbendaharaan surga, yaitu kita akan mendapatkan nanti pahala la haula wala quwata illa billah dengan mengucapkan sekali saja, itu sudah sangat menggembirakan. Dia adalah pahala yang terbaik dari semua amal soleh yang kita kerjakan. Nabi SAW ya, jika bersabda, jika seseorang mengucapkan la haula wa la quwata la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala akan berfirman, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan dan pujian. Karena kan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan, wa lahul hamd, dan miliknya lah segala puji-pujian. Maka Allah menjawab, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan serta pujian. Dan jika hamba tersebut mengatakan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi ada tambahan la ilaha illallah awalnya, kemudian la hawla wa la quwata illa billah. Maka Allah pun menjawab mengatakan, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya karena aku. Jadi ini memperkuat tadi makna yang sebelumnya ya. Bagaimana memang kalau kita baca la haula wa la quwata illa billah, berarti tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah atau pertolongan Allah. Dan tidak ada juga kekuatan mengerjakan amal soleh kecuali dengan petunjuk atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perawi hadis ya, berkata, ini berkata Abu Ishaq menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian aqarru atau rawi hadis mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami, kata Abu Ishaq yang coba menukir riwayat ini. Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang apa yang ia katakan. Abu Ja'far menjawab, siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat ini ya, kalau dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kemudian dia meninggal, maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3794, Tirmidzi 3430, Al-Hakim jilid 1 halaman 5, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1390, kalau dia mengucapkan kalimat ini dan dia meninggal, maka tidak akan disentuh api neraka. Siapa saja yang yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, ya karena balasan, maksudnya siapa yang akan diberikan rezeki, ya balasan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, karena dia ucapkan dengan ikhlas, maka manfaat yang paling besar yang dia dapatkan selain itu adalah perbendaharaan terbaik, simpanan terbaik di surga, adalah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Api neraka. Zikir ini teman-teman sekalian diucapkan kapan saja, di waktu dan tempat, tidak diikat dengan waktu tertentu ya. Bisa Anda ucapkan di setiap kali Anda membutuhkannya. Dan ini adalah kalimat agung dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus juga ada kalimat istirja, yaitu kalimat yang minta ya, kembali atau meyakini kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, ada kisah seorang sahabat yang berhubungan dengan masalah ini. Sahabat ini kebetulan anaknya pergi jihad. Dan ternyata pasukan muslimin pulang, semua pasukan utuh kecuali anaknya beliau. Maka dia sama istrinya datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, semua muslimin balik dari jihad, tinggal anak kami. Ya, kira-kira bagaimana keadaannya? Kami khawatir. Artinya kalau dia mati syahid, alhamdulillah.
Tapi sekarang teman-temannya kita tanya ini, nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ada temannya yang mengatakan, oh kami lihat dia ditusuk oleh musuh, oke lah. Sekarang kan tidak jelas. Kemana anak saya? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang sedang kita pelajari. Jadi tadi kita sudah jelaskan manfaatnya di akhirat ya. Ada tadi akan menjadi perbendaharaan yang terbaik di surga. Bahkan ada tadi hadis riwayat kita sebutkan, dia adalah pintu-pintu surga gitu kan. Atau balasan kata Imam Nawawi rahimahullah yang terbaik di surga nanti. Juga ada tadi makna riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan seterusnya. Kalau dia kalimat ini adalah sesuatu yang terbaik lah ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya di akhirat nanti. Juga tadi ada makna dia akan membantu orang agar bisa selamat, menolong orang selamat dari maksiat dan juga membantu orang agar taat kepada Allah SWT. Nah di sini juga bisa menolong, riwayat kisah sahabat ini bisa menolong seseorang dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kita lihat bagaimana sahabat ini, dia dengan istrinya sedih. Karena kehilangan anaknya, tapi karena anaknya nggak jelas kemana gitu. Kalau anaknya jelas mati syahid, mereka nggak masalah. Karena dari awal mereka sudah izinkan berjihad. Dan target utama jihad adalah mati syahid. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan perbanyak ucapan la haula wa la quwata illa billah. Maka kedua suami istri ini pulang lalu mereka mengamalkan di rumah. Pada saat mereka amalkan itu teman-teman sekalian, banyak. Jadi mulai pulang mereka terus ucapkan la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak berhenti suami istri ini. Dari mulai ba'da isya mereka ucapkan sampai mereka ngantuk. Nah, pada saat malam atau sudah awal malam mereka ngantuk. Mungkin kita jam 11 malam sekarang. Tidurlah suami istri ketiduran itu. Menjelang sepertiga malam, sudah menjelang dekat subuh, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Terbangunlah sang ayah, sang laki-laki, si suami dari perempuan tadi, karena mereka suami istri. Berdiri lalu menuju ke pintu. Begitu dia buka pintu, dia kaget karena anaknya depan pintu. Maka dia bangunkan istrinya, lalu dia ajak, ini bangun, anak kita datang. Begitu ketemu sama anaknya, lalu mereka berdua berkata, ceritakan anakku, apa yang sedang terjadi? Maka anak itu mengatakan, sungguh wahai ayah dan ibu, aku ditawan oleh musuh. Dan tanganku serta kakiku dibelenggu, dirantai. Sementara teman-temanku tidak tahu masalah itu. Memang kayak diculik gitu ya. Dan saya tidak tahu, dia bilang, apa yang sedang terjadi. Tapi mulai dari selepas waktu Isya, saya merasa musuh-musuh itu terlalaikan. Mereka mulai mabuk-mabukan segala macam. Dan besi-besi rantai mulai melonggar. Sampai akhirnya saya berhasil melepaskan diri saya dari rantai-rantai tersebut. Dan saya pulang ke Madinah sekarang. Jadi ternyata dari kisah ini teman-teman kita bisa lihat. Juga ada penyelamatan secara duniawi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk selamat dari masalah. Jadi apa saja teman-teman, misalnya, maaf saya kasih contoh-contoh. Kalau lagi bangkrut usaha la haula wa la quwata illa billah. Ada masalah rumah tangga la haula wa la quwata illa billah. Malas beribadah la haula wa la quwata illa billah. Penyakit belum sembuh la haula wa la quwata illa billah. Jadikan sebagai zikir. Selalu kita jadikan sebagai zikir. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita ini dengan, karena kita sedang bahas la haula wa la quwata illa billah, berarti salah satu jenis zikir lisan ya. Maka saya akan coba menyebutkan ya, tentang keutamaan berzikir. Memang mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat ditekankan. Kita coba buka sama-sama teman-teman bagi yang punya aplikasi Al-Quran di handphone tentunya. Dan insya Allah kita semua punya itu. Ya, di zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku. Selalu ingat. Selalu zikir. Niscaya kata Allah, aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan kamu mengingkari nikmatku.
saksi bahasan kita, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Zikirlah kepadaku. Di dalam surah Al-Ahzab, dalil yang selanjutnya tentang keutamaan zikir, ayat 41. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sekali lagi Al-Ahzab, ini surah nomor 33 ya, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang beriman, berzikirlah dengan mengingat dan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selalu, tidak pernah berhenti. Kita lihat tadi bagaimana pelajaran sahabat yang anaknya hilang tadi. Dia zikir tanpa lagi melihat jumlahnya. Langsung berzikir terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah berikan itu. Ada juga sebuah kisah yang lain. Ya. Pernah ada seseorang bertengkar dengan istrinya. Dalam kisah ini saya nukil dari sebuah, atau saya dapatkan dari sebuah buku ya. Buku ini juga sudah terimakan dalam bahasa Indonesia tentang masalah kisah orang-orang saleh gitu ya. Tentang manfaat beristighfar. Ini tidak asing lagi kisah ini tentunya. Yang jelas dia bertengkar dengan istrinya. Setelah dia bertengkar sama istrinya dan dia bilang malam itu bertengkar sudah besar-besaran sampai pada tingkat ya udah dua-duanya mau cerai. Dia bilang istri saya sudah bungkus pakainya, sudah bisa ditahan lagi, saya pun juga sudah emosi, maka saya keluar dari rumah. Di tengah malam. Dia bilang, saya pun waktu keluar rumah tidak tahu mau kemana. Lalu saya lihat ada masjid dekat rumah. Tidak ada tempat yang lebih tenang daripada masjid. Saya masuk ke sana, saya wudhu, lalu saya sholat malam. Berapa rakaat saya sholat, tiba-tiba sudah azan subuh. Saya ikut sholat berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, dia bilang, saya berpikir kalau saya pulang rumah juga, istri saya sudah pergi. Kalaupun masih ada mungkin bisa ribut lagi. Lebih baik saya duduk sampai waktu syuruk, waktu terbit matahari. Lalu dia bilang, selama waktu syuruk, setelah selesai zikir pagi petang, saya terus beristighfar kepada Allah. Setelah zikir pagi, saya terus istighfar kepada Allah. Terus, astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak berhenti. Sampai tiba waktu syuruk. Ya. Maka kemudian saya pun sholat 2 rakaat, lalu saya pulang ke rumah. Dengan berpikir nanti kalau saya pulang ke rumah, saya pasti akan mandi, persiapan untuk kerja dan segala macam. Dan saya akan cari istri saya nanti kalau dia sudah keluar pun. Tapi dia bilang, subhanallah, begitu saya tiba di dalam rumah. Begitu saya buka, rumah wangi. Di atas meja makan sudah ada sarapan, gitu kan. Kemudian istri saya keluar dengan dandanannya, ya, sebagai seorang istri yang memang tersenyum, seakan-akan sudah menunggu suaminya. Terus saya spontan mengatakan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kau sudah niat mau pergi tadi malam? Dia bilang benar. Tapi saya tidak tahu mulai tadi, habis subuh, saya tadi sudah niat mau pergi, tiba-tiba saya merasa saya yang bersalah. Dan saya harus minta maaf sama kamu. Maka orang ini pun berkata, kalau begitu berarti tadi hasil daripada zikir saya, terutama istighfar kepada Allah SWT. Begitu besar, luar biasa manfaatnya. Ya. Dalil yang ketiga adalah dalam surah Al-Ahzab, masih surah yang sama, ayat 35. Kalau tadi kan Al-Ahzab ayat 41, ini mundur ya. Mundur 6 ayat, ayat 35-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Saya ulangi, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ternyata zikrullah, baik itu la haula wala quwata illa billah atau yang lainnya. Tentu la haula wala quwata illa billah lebih khusus kita bahas pada kesempatan ini ya. Karena dia perbendaharaan surga dan sudah kita jelaskan tadi maknanya, bagaimana dalamnya ulama menjelaskan makna-makna tadi la haula wala quwata illa billah. Ternyata zikir yang lain pun banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih, baca salawat pada Nabi SAW, baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir yang kita bisa baca. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, menyebut ya, dan mengingat Allah,
Allah menyediakan untuk mereka ampunan. Menjadi penyebab bersihnya dosa. Dan pahala yang besar. Balasan yang besar. Sudah dibersihkan dosa-dosanya, dapat juga pahala yang besar. Kemudian dalam surah Al-A'raf, ini dalil yang kelima. Maaf, dalil yang keempat ya. Tentang keutamaan zikir. Dan ini dalam surah ini, surah Al-A'raf. Ayat 205. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sini tentang adab dan tata keramanya berzikir. Dan ini perlu digarisbawahi karena ada orang suka berzikir tapi dia tidak mengenal dan tidak menerapkan adab dan tata keramanya. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Syaratnya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil gudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Jadi ada 3 syarat di sini ya. Tadarruan, khifa wa dunal jahri minal qawl. Saya terjemahkan. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri. Ini tadarruan. Merendah diri. Ya. Betul-betul merasa yang sedang kita sebutkan ini adalah zat yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Meresapi dan merenungi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, khifah. Diikuti rasa takut tentang azabnya Allah. Takut kalau meninggal tidak sempat memperbanyak amal saleh. Belum sempat memohon ampun. Dosa-dosa belum dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini yang pentingnya. Tidak kalah penting maksud saya. Dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Ini sekali lagi dilihat dalam surah Al-A'raf 205. Nah yang saya ingin titik beratkan sebenarnya adalah syarat yang ketiga tadi. Merendahkan diri sudah banyak orang tahu, khusyuk dan segala macam. Takut akan siksa Allah, orang umumnya berzikir berdoa karena takut pada siksa Allah SWT. Tapi yang ketiga ini, dan tidak mengeraskan suara. Ini yang masih banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Sampai pernah, ya, maaf saya lanjutkan terjemahan ayat dulu. Di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Pernah waktu Nabi SAW pulang dari salah satu perjalanan bersama para sahabat, maka beliau SAW mengingatkan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Jadi kayak kita lagi pesawat take off, ya, atau kita lagi naik mobil atau apalah kendaraan kita, motor misalnya, udah agak menukik, kita disunahkan bertakbir. Dan kalau kalian sedang turun, kayak pesawat lagi landing dan seterusnya, atau contoh-contoh yang lain, mobil lagi turun, ya, dan segala macam, melewati lembah, bertasbihlah, bilanglah subhanallah. Maka ada satu sahabat, dia waktu tangkap ini, dia karena semangatnya, pas kudanya lagi, mereka lagi lewat di gurun pasir, ada kayak menukik sedikit ya. Begitu menukik dia teriak Allahu Akbar dengan suara keras. Maka Nabi SAW dengar. Nabi panggil, lalu Nabi mengatakan kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil Allah Azza wa Jalla tidak tuli. Jadi sini kan berhubungan sekali dengan relevansinya dengan ayat sangat luar biasa. Jangan mengeraskan suara. Boleh sebatas kita dengar misalnya gitu ya. Begitu juga dengan pada saat pasukan Nabi SAW tiba di Khaybar. Khaybar benteng Yahudi di Khaybar. Ya. Di sekitar kurang lebih 173 atau 75 kilo dari Madinah. Ya, seingat saya itu. Kami pernah dulu bawa jemaah umroh ke sana. Dan saya ceramahkan tentang perang Khaybar di tengah-tengah benteng mereka. Hanya sementara pemerintah Saudi masih tutup. Itu terakhir kami waktu ke sana. Setelah itu kami mau datang lagi, memang masih ditutup sementara, ada renovasi mungkin. Dan akan dibuka, insya Allah nanti ke depannya mungkin selama sekarang setelah pandemi, akan dibuka nanti jalan menuju ke sana gitu. Ya. Tapi jelas teman-teman, satu waktu kalau Anda mampu ke Khaybar, ada kesempatan bagus, apalagi mengenang atau mendengarkan ceritanya. Kalau Anda mau dengarkan tanpa ke lokasi pun, Anda bisa dengarkan di kajian kami di YouTube, ada di Sirah Nabawi tentang perang Khaybar. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu tiba di Khaybar, pasukan muslimin kurang lebih 1.400 orang. Di situ ada, kalau tidak salah, sekitar 9 benteng Yahudi. Di setiap benteng itu ada 1.000 pasukan. Mereka besar sekali sebenarnya. Tetapi Nabi SAW sudah menjanjikan kepada para sahabat kalau mereka akan menang. Nah pada saat itu, para sahabat melihat
Waktu masuk, dilihat oleh orang-orang Yahudi, mereka pada berlarian. Mereka sudah dengar kalau pasukan muslimin keluar dari Madinah, tapi memang mereka niat mau bertahan di benteng mereka. Waktu mereka berlarian, para sahabat gembira melihat, sudah sampai di Khaybar. Orang-orang Yahudi pada lari ketakutan. Allahu Akbar, teriak dengan suara keras. Maka Nabi SAW ingatkan juga pada saat itu. Jangan keraskan suara kalian. Karena yang sedang kalian panggil, Allah tidak tuli. Dan ingatlah kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh lihat kalian, mereka takut. Tapi kalau kalian bertemu musuh, maka kokohkan kaki-kaki kalian. Dan ini penting sekali untuk digaris bawah ya. Kita masuk selanjutnya ke hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 11 halaman 208. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Rabbnya, dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, mengingat dan menyebut Rabbnya, adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Kita lihat bagaimana orang hidup bisa beraktivitas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam. Dan bagaimana juga orang-orang yang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Perumpamaan orang yang berzikir sama tidak berzikir seperti itu, orang hidup dan orang mati. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafadznya adalah mathal, kata Nabi SAW, "Mathalul baitil ladhi yudhkarullahu fihi, wal baitil ladhi la yudhkarullahu fihi, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Muslim di 1 halaman 539. Ini dalil hadis yang pertama tentang keutamaan zikir. Kemudian yang kedua, hadis yang mulia ya. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh dhahabi wal warik wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Saya subhanallah setiap kali dengar atau mengulangi hadis ini, rasanya sayang sekali kalau kita tidak amalkan ya. Kata Nabi SAW, "Maukah aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik, paling suci di sisi Raja kalian, Allah, paling tinggi dalam derajat kalian, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian." Maka ini mirip dengan retorika tadi yang saya bilang ya. Bagaimana Nabi SAW menggunakan retorika ini kepada beberapa sahabat. Pertanyaan lalu diikutkan langsung dengan keutamaan. Tujuannya menyampaikan ibadah yang mau dikerjakan. Ya. Seperti hadis yang sudah kita bahas tentang la haula wala quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, atau maukah aku ajarkan kepadamu ya, ucapan yang berada atau berasal dari bawah arsy dan juga merupakan perbahanan surga. Jadi sebenarnya sudah disebutkan keutamaannya. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Kau ucapkan la haula wala quwata illa billah." Nah mirip dengan ini, Nabi SAW sudah sebutkan luar biasa keutamaannya. Bagaimana orang tidak tertarik? Perhatikan ya, saya ulangi. "Maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik?" Makna yang paling baik ini keutamaan pertama adalah yang paling besar pahalanya. Yang paling menggembirakan buat kalian nanti kalau kalian terima balasannya di akhirat. Yang kedua, paling suci di sisi Raja kalian. Paling bersih, ya, paling disukai. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Paling mudah mengangkat derajat kalian di surga. Tinggi sekali. Yang keempat, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Anda bayangkan kalau Anda keluarkan emas, Anda keluarkan perak, ya bagaimana keutamaannya luar biasa gitu. Makanya lebih baik lagi. Yang kelima, lebih baik daripada kalian
bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Karena ada hadis yang menjelaskan kalau orang muslim membunuh orang kafir di medan perang tentunya. Kita bicara kalau terjadi peperangan ya. Maka dia tidak akan bergabung sama si kafir di neraka. Artinya ada jaminan bagi si muslim masuk surga. Dan daripada mereka memenggal leher kalian. Lebih baik daripada mati syahid. Leher kita pun dipenggal. Ini luar biasa ini. Ya. Keutamaan yang luar biasa. Para sahabat dengan semangat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Satu kalimat ringkas. Beliau bersabda, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir maknanya mengingat dan menyebut Allah ta'ala. Hadis riwayatkan Tirmidzi jilid 5 halaman 459, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245, dan juga disahihkan oleh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 139 dan Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 316. Ini luar biasa. Keutamaan yang luar biasa dari zikrullah. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW. Ya, ini riwayat yang ketiga ya. Dari hadis yang kita sampaikan tentang keutamaan zikir. Yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi. Yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Fa in dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalah. Allah Ta'ala berfirman, aku bertindak menurut prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita sangka baik sama Allah, Allah kasih sesuai dengan prasangka baik. Kita sangka buruk, kita akan diberikan sesuai dengan prasangka kita. Dan aku, kata Allah, bersamanya bila dia berzikir atau mengingat dan menyebutku. Selalu membantunya, memenuhi kebutuhannya, menolongnya. Jika dia mengingatku dalam dirinya, sendirian saja, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia menyebut namaku di hadapan kumpulan orang, mengisi pengajian, mengingatkan orang tentang zikir dan segala macam. Atau dia sholat, orang semua sholat, dia juga sholat di depan orang. Ya. Itu tidak ada riak di sini maksudnya. Maka aku menyebutnya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik dari mereka, maksudnya para malaikat. Jika dia mendekat kepada aku satu jengkal, sedikit saja upaya kita dekatkan diri kepada Allah, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepada aku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu depah. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari di jilid 8 halaman 171, Muslim jilid 4 halaman 2061. Hadis selanjutnya yang menyebutkan tentang keutamaan zikir yang keempat ya. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. Dari semua syariat Allah SWT yang aku bisa pegang teguh supaya aku mendapatkan banyak keutamaan, tunjukkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat dan menyebut Allah. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 458, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1246. Dan ini juga disebutkan oleh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 139 dan di Sahih Ibnu Majah jilid 2 halaman 317. Jadi bagaimana lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa keutamaannya ya. Kemudian teman-teman sekalian, di antara zikir juga yang sangat mulia yang banyak dilakukan orang adalah membaca Al-Quran. Ini juga zikrullah. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf.
lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 175 dan disebutkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 9. Juga Uqbah bin Amir berkata radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffa faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim qulna faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba'ah wa man a'dadihinna wa min a'dadihinna minal ibil. Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami ketika itu kami sedang duduk di emperan masjid atau di sufa, sebenarnya bukan emperan masjid tapi di sufa itu di belakang masjid. Nabi SAW siapin di belakang masjid dan di belakang rumah beliau tempat untuk orang-orang yang mau belajar, terutama orang-orang miskin tidak punya tempat tinggal dan bisa menampung kurang lebih 300 orang sahabat. Siapakah di antara kalian yang ingin senang berangkat di waktu pagi setiap hari dia ke Buthan atau dia ke Al-Aqiq. Buthan adalah nama lembah, nama seperti lembah di kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Aqiq juga begitu, dua lembah yang sedikit berjauhan. Nah, dua lembah ini teman-teman sekalian, di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Unta yang berkembang liar. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau, yang suka, tiap pagi, tiap hari dia pergi ke Buthan atau dia ke Aqiq, kedua lembah ini, lalu kembali dengan membawa 2 ekor unta, yang keduanya memiliki punuk besar, maksudnya unta sudah mahal harganya, sudah besar, sudah dewasa, tanpa mengerjakan dosa, bukan hasil curian, dan tanpa memutuskan tali silaturahim, bukan punya kerabatnya yang diambil. Kami berkata, kata para sahabat, dan ini retorika sama lagi, Nabi SAW gunakan bertanya, menyebutkan keutamaannya, baru menyebutkan tujuan, target, pekerjaan atau perbuatan yang harus dikerjakan. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami suka itu. Maka Nabi SAW bersabda, maka mengapa seseorang di antara kalian tidak berangkat ke masjid, lalu memahami atau membaca 2 ayat saja dari kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. 2 ayat dari awal Al-Baqarah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim misalnya. 2 ayat dari Al-Fatihah misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 2 ayat dari surah Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Min syarri ma khalaq. 2 ayat dari surah Al-Falaq. Qul rabbin nas, malikin nas. 2 ayat dari surah An-Nas. Ya. Maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta besar tadi. Artinya akan dia dapatkan balasannya lebih gembira daripada dia dapat unta gratis. Nanti kalau dia terima balasannya pada hari kiamat, dia akan lebih gembira daripada dia pergi ke lembah, dapat tiba-tiba unta, tidak ada pemiliknya, lalu dia bisa jual dengan harga yang mahal. Dan 3 ayat, kalau dia tambah lagi, 1 ayat dari 3 ayat, lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan demikian seterusnya. Ya. Dari bilangan-bilangan dihitung dan dibandingkan dengan unta itu. Hadis ini sahih riwayat Muslim jilid 1 halaman 553. Di dalam hadis selanjutnya kita akan tutup dengan 3 buah hadis insyaallah dan kita akan buka pertanyaan setelah itu. Rasulullah SAW bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, angin kosong, ya, apalagi maksiat, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya pada hari dari Allah. Ada hukumannya. Dan barang siapa yang berbaring di satu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan atau penyesalan atasnya dari Allah yang akan datang. Maksudnya akan datang hukuman untuknya. Hadis ini riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 264 dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami' jilid 5 halaman 342.
Dua hadis yang terakhir adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira, fa in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum." Kita ada satu kaum duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, dan tidak membaca salawat kepada Nabi SAW, Nabi mereka, kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka dia Allah akan menyiksa mereka, dan jika dia Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis disebutkan dalam Sahih Tirmidzi jadi 3 halaman 140. Jadi artinya kalau anda duduk omong kosong aja, apalagi maksiat, tidak ada zikrullah di situ sama sekali, maka sudah cukup majelis itu ya memastikan akan atau dipastikan akan ada ancaman hukuman dari Allah SWT. Allah bisa maafkan kalau mereka segera kembali, dan Allah bisa hukum kalau mereka justru tambah terjerumus dalam kemaksiatan. Wa na'udzubillah.